Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pada bab baru, yakni bab 3 distribusi peluang binomial. Nah, pada bab ini merupakan materi pengayaan yang dasar-dasarnya akan siswa-siswi pelajari di madrasah ataupun di sekolah. Nah, jadi kita pelajari pada bab ini. Nah, akan dipelajari lebih lanjut nanti di bangku perguruan tinggi atau bangku kuliah ketika siswa-siswi mengambil jurusan pendidikan matematika, ya. Nah, jadi pada bab 3 ini, distribusi peluang binomial, itu erat kaitannya dengan statistika, ya. Kalau di bangku kuliah itu nanti ada statistika 1, statistika 2, ya, yang erat kaitannya dengan statistik. Nah, ada istilah, kalau di statistik tidak pernah lepas dari yang namanya istilah ruang sampel. Ya, bagaimana cara mengambil sampelnya yang sudah siswa pelajari di matematika wajib, ya. Yang A, variabel acak, diskrit, dan fungsi peluangnya. Nah, pada pembahasan kali ini itu erat kaitannya dengan yang namanya ruang sampel. Nah, ruang sampel itu merupakan kumpulan hasil semua percobaan yang mungkin akan terjadi. Jadi, percobaan itu, ya, dilakukan untuk membuat atau menentukan ruang sampel. Nah, namun tidak semua percobaan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Misalnya tingkat pencemaran, ya, dapat dikategorikan menjadi parah, cukup parah, dan tidak parah. Agar masalah-masalah bersifat kualitatif dapat dinyatakan secara kuantitatif, diperlukan variabel acak dan peluang dan fungsi peluang. Nah, dalam istilah ilmu statistik, ya, ataupun ilmu-ilmu untuk penelitian, itu ada istilah kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini merupakan data berbentuk angka, ya, atau bersifat angka. Tapi kalau dia kualitatif ini bersifat kata-kata ataupun berupa kata-kata. Nah, misalnya ya tadi, ya, yang berkaitan dengan lingkungan hidup nih, maka bisa dikategorikan ataupun diberikan sifat, ya, bisa parah, cukup parah, dan tidak parah. Nah, hal seperti ini dinamakan kualitatif. Ya, memang benar, tidak semua masalah-masalah kualitatif itu dapat dinyatakan secara kuantitatif. Tapi dengan ada bantuan variabel acak dan fungsi peluang, itu bisa saja terjadi, bisa saja dilakukan. Data kualitatif itu bisa dinyatakan dalam bentuk data, bisa dinyatakan secara kuantitatif atau dinyatakan dalam bentuk angka, ya. Nah, satu, pengertian variabel acak diskrit. Nah, variabel acak, yang istilah acak dalam ilmu statistik itu disebut dengan random. Nah, ataupun acak ini seperti ini misalnya. Acak itu seperti ini. Misal pada dalam ruangan, ya, pada ruangan kelas, siswa-siswi memilih teman yang akan ikut pertandingan bola. Misal kalian tunjuk orangnya, si A, si B, si C, tanpa melihat dia bisa atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan acak. Main comot-comot saja, ya, atau dalam bentuk seperti gulungan kertas, ya, kalian goncang, nanti yang keluar, nah, itu yang akan bertanding. Nah, itu juga sama seperti sistem acak, ya, atau mengambil peluangnya dengan cara acak. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, pada variabel random ini, ya, merupakan suatu fungsi atau aturan yang menunjukkan sebuah bilangan real untuk suatu titik sampel pada ruang sampel S, ya. Ruang sampel ini disimbolkan dengan huruf S, ya. Dalam hal ini nilai variabel acak ditentukan oleh hasil sebuah percobaan. Jadi adanya ruang sampel itu didapat dengan cara melakukan sebuah percobaan, ya. Dengan demikian variabel acak merepresentasikan hasil yang tidak pasti. Suatu variabel acak dinyatakan dalam huruf besar, misal X besar, kemudian untuk nilainya dinyatakan dalam pada huruf kecil atau X kecil, ya.
Nah, contohnya yang A, sebuah koin dengan dua sisi, ada sisi gambar, ada sisi angka, dilemparkan sebanyak 3 kali berturut-turut ya. Hasil-hasil yang mungkin terjadi misalnya dalam ruang sampel ya. Ini sampelnya ya. Ketika percobaan itu dilakukan, kita melempar sebanyak 3 kali koin tadi ya, koin tadi terlempar sebanyak 3 kali. Nah, pelemparan pertama bisa saja muncul gambar, kedua gambar, ketiga gambar. Kemudian untuk sampel yang kedua bisa saja untuk yang lemparan pertama gambar, lemparan kedua gambar, lemparan terakhir angka, dan seterusnya. Ini hasil percobaannya. Nah, jadi ini ruang sampel pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Nah, misalkan X adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Nah, untuk X sama dengan 0 berarti tidak ada sisi gambar yang muncul. Nah, itu terjadi pada sampel yang terakhir nih. Ketika kita lemparkan 3 kali berturut-turut uang logam, yang muncul adalah angka ya. Maka nilai X-nya adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 1 berarti ada 1 kali gambar yang muncul ketika kita melempar 3 kali berturut-turut uang logam tadi. Nah, maka sampelnya adalah gambar angka-angka, angka gambar angka, dan angka gambar. Jadi ketika 3 kali pelempar berturut-turut ada satu gambar yang muncul. Kemudian untuk X sama dengan 2 berarti sisi gambar muncul 2 kali ya. Nah, untuk sampelnya ya ini dia, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar. Jadi ketika pelemparan ada 2 gambar yang muncul ya. Ini kemungkinan terjadinya. Kemudian untuk X sama dengan 3 berarti sisi gambar muncul sebanyak 3 kali. Ketika kita lempar 3 kali berturut-turut uang logam atau koin tadi, yang muncul adalah gambar ketiga kalinya ya. Maka ini contohnya, gambar gambar gambar. Nah, jadi nilai X yang mungkin terjadi adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian contoh yang kedua atau B, suatu perusahaan mengadakan seleksi terhadap 4 calon karyawan. Nah, misalnya calon karyawan lolos seleksi dinotasikan L, sedangkan calon karyawan yang tidak lolos dinotasikan dengan G. Jika X menyatakan banyak calon karyawan yang lolos seleksi, hasilnya sebagai berikut. Ingat, X ini menyimbolkan karyawan yang lolos seleksi. Calon karyawannya ada berapa? Ada 4 orang. Itu yang perlu diingat. Jadi ketika seleksi ya, itu ada beberapa kemungkinan sampel yang terjadi, ataupun ketika percobaan seleksi ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Bisa saja orang pertama gagal, orang kedua gagal, orang ketiga gagal, orang terakhir gagal. Maka nilai daripada X-nya adalah 0 karena tidak ada yang lolos sama sekali. Karena pada ketentuan soalnya, jika X menyatakan banyaknya calon karyawan yang lolos, hasilnya sebagai berikut tadi. Jadi yang lolos itu yang kita hitung. Kemudian bisa juga terjadi seperti ini. Orang pertama lolos, orang kedua gagal, ketiga gagal, terakhir gagal. Kemudian kita lakukan percobaan lagi. Dari 4 karyawan tadi, orang pertama gagal, orang kedua lolos, orang ketiga gagal, orang terakhir gagal. Kemudian orang pertama gagal, kedua gagal, ketiga lolos, terakhir gagal. Kemudian orang pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, dan terakhir yang lolos. Jadi untuk kemungkinan yang terjadi, inilah ruang sampelnya untuk satu orang yang lolos. Jadi yang lolos itu ada bisa di pertama yang ikut seleksi, ada juga jadi bisa kemungkinan untuk orang yang kedua yang lolos ya, atau nanti ada orang yang ketiga seleksi yang lolos, atau orang yang terakhir yang ikut seleksi yang lolos. Jadi untuk yang lolos kan hanya ada 1, maka nilai daripada X-nya X sama dengan 1. Kemudian ada ruang sampel yang berikutnya, ini ada untuk orang yang pertama lolos, orang kedua lolos, kedua gagal, ketiga gagal. Untuk orang pertama lolos, kedua gagal, ketiga lolos, terakhir gagal. Sampel berikutnya orang pertama gagal, kedua lolos, ketiga gagal, terakhir lolos. Kemudian
Orang pertama gagal, kedua lolos, ketiga lolos, terakhir gagal. Orang pertama lolos, orang kedua gagal, ketiga gagal, terakhir lolos. Orang pertama gagal, orang kedua gagal, orang ketiga lolos, dan orang terakhir lolos. Jadi inilah kemungkinan untuk sampai bisa kita ambil dengan nilainya untuk 2 orang yang lolos, jadi dari 4 calon karyawan tadi. Jadi untuk pertama kedua lolos dan sebagainya, ini dia. Maka X nya sama dengan 2.